Saya sebagai pribadi ataupun mewakili kejaksaan karena eh, pimpinan menugaskan saya untuk hadir di acara ini, menyambut baik acara yang dilaksanakan oleh Baladika Adiaksa. Jadi memang kami dari tahun ke tahun itu ingin mengisi hari jadi daripada LSM kami yang kami sudah bentuk pada tanggal 16 Januari 2000 lalu, maksudnya 2020 lalu itu, dengan tidak hanya euforia, syukuran, tapi memberi manfaat bagi seluruh anggota gitu. Nah, inilah poin yang kami sampaikan kepada para pengurus, juga masyarakat, juga tadi juga hadir dari perwakilan LSM, aktivis yang lainnya. Ya, mereka juga sangat mengapresiasi karena pada kebanyakannya itu seminar diskusinya itu tentang tindak pidana korupsi. Nah, kali ini kita membawa momentum yang lain, yaitu mengembalikan eksistensi single prosecution system kepada Kejaksaan RI. Ya. LSM Baladika Adiaksa Nusantara dalam momentum suasana memperingati hari jadinya yang ketiga yang jatuh pada tanggal 16 Januari menggelar rapat kerja Dewan Pimpinan Pusat Baladika Adiaksa Nusantara yang diselenggarakan di Hotel Benua Bandung pada hari Jumat 20 Januari 2023. Pada momentum raker kali ini, LSM Baladika Adiaksa Nusantara mengemasnya dengan mengkolaborasikan acara raker tersebut dengan menggelar sebuah acara forum diskusi Dewan Pimpinan Pusat LSM Baladika Adiaksa Nusantara bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan tema mengembalikan eksistensi single prosecution system pada Kejaksaan Agung RI. LSM itu mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian-kajian. Dalam forum diskusi tersebut, LSM Baladika Adiaksa Nusantara menghadirkan Dr. Haji Suharso Rusidi SHMH sebagai pemateri diskusi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang membawakan materi bertajuk Eksistensi Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Dalam paparan materinya, Dr. Suharso mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan adalah sebagai single prosecution, di mana wewenang penuntut secara limitatif adalah monopoli. Tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan. Ini sebagai azas dominus litis atau pemilik perkara. Eksistensi jaksa sebagai jaksa penuntut umum sejak zaman Majapahit, pemerintah Jepang, hingga Republik Indonesia Merdeka, jaksa merupakan satu-satunya badan yang melakukan tugas sebagai penuntut umum. Mengenai eksistensi jaksa sebagai penuntut umum, memang sejak zaman sejarah kita, zaman Majapahit sampai kemudian pemerintahan Jepang di Indonesia, kemudian merdeka, jaksa merupakan satu-satunya tugas yang atau satu-satunya badan yang melaksanakan tugas sebagai penuntut umum. Kemudian menurut hemat saya bahwa KPK pun bertugas atau mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan. Yang melakukan penuntutan di KPK itu adalah jaksa-jaksa Kejaksaan Agung yang ditempatkan di KPK. Jadi saya melihat dari sisi jaksanya yang melakukan penuntutan, yang dalam hal ini kalau jaksa sedang melakukan penuntutan dinamakan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Jadi dengan forum diskusi mengembalikan eksistensi single prosecution sistem pada Kejaksaan RI, diharapkan para anggota, pengurus, dan jajaran LSM Baladika Adiaksa se-Indonesia mengetahui daripada pasal
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961, kemudian Pasal 5 Tahun 1991, kemudian Pasal 16 Tahun 2004 dan Pasal 11 Tahun 2021 tentang jaksa. Nah, tadi disampaikan jelas ada perbedaan pendapat mengenai eksistensi single prosecution system ini. Perbedaan pendapatnya yaitu terkait ada jaksa di KPK yang ditempatkan di KPK. Tapi itu kan ada dua pendapat, yang artinya penempatan jaksa di KPK itu ada yang menyatakan sah karena terkait dengan fungsi jaksanya itu sendiri tetap single. Jadi untuk penuntutannya oleh jaksa. Tapi di satu sisi yang lain ada para ahli menilai bahwa jaksa yang ditempatkan di KPK itu tidak bertanggung jawab pada Jaksa Agung. Artinya dia ada pimpinannya di lembaga KPK tersebut, bukan pimpinannya di Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung. Nah, makanya dengan diskusi ini kita ingin mengambil daripada poin-poin perbedaan pendapat tersebut, kemudian kita akan terus berlanjut kepada forum diskusi lainnya dengan tema yang sama, dengan mengundang para ahli hukum gitu. Apakah eksistensi single prosecution system ini sudah berjalan dengan benar di Indonesia gitu. Ya, kami sebagai masyarakat ingin memberi masukan. Tentunya kan kebijakan untuk mendirikan lembaga penegak hukum KPK itu kan ada oleh Presiden gitu ya. Penempatan jaksa pada KPK juga oleh Presiden. Tapi poinnya bahwasannya dulu untuk militer itu jaksa penuntutnya kan ada auditor di militer. Sekarang ini dikembalikan kepada kejaksaan, makanya ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jampidmil. Nah, artinya fungsi daripada single prosecution system pada kejaksaan ini sudah berjalan. Jadi penuntutan, penyidikan terhadap oknum-oknum militer itu pidananya ada di Kejaksaan Agung. Nah, itu sudah berjalan. Nah, konteks yang jadi perdebatan ini adalah penempatan jaksa di KPK. Nah, inilah yang menjadi kajian-kajian buat para anggota juga harus mengetahui. Nah, ada yang mengatakan sah, ada juga yang mengatakan belum, single prosecution sistemnya belum berjalan, begitu. Yang diinginkan dari acara ini lembaga LSM Baladika Adiaksa ini mengenal lebih dekat pada lembaga kejaksaan, kemudian tugas-tugas jaksa penuntut umum, baik dalam menangani perkara-perkara pidana maupun pidana khusus, sehingga yang hadir dalam acara ini atau yang mengikuti daring acara ini menjadi mengerti dan paham. Terima kasih. Yang pertama, selamat sore. Saya sebagai Sekjen Baladika Adiaksa ini berharap, karena Baladika Adiaksa ini sudah mulai menyebar ke provinsi-provinsi di Indonesia, di tempat lain seperti yang saya sampaikan pada saat acara. Jadi saya harapan semua pengurus atau baik di semua tingkatan itu melakukan hal-hal yang sama, karena sebagian dari kegiatan program LSM adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada publik perkara-perkara mengenai hukum ini. Nah, rapat atau diisi dengan diskusi untuk memberikan kesepahaman kepada teman-teman, baik para praktisi maupun para pengurus, tentang masih adanya perdebatan masalah ini, masalah pengembalian proses penuntutan ini pada kejaksaan. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah kajian yang memang nanti mengkerucut di kecepatan lain. Kita akan sama-sama lakukan juga di diskusi yang kedua, sehingga nanti tidak ada lagi perdebatan apakah perkara ini perkara masalah objektif jaksanya atau lembaganya. Ini yang masih jadi perdebatan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaatlah bagi bangsa dan negara. Itu kira-kira. Terima
Terima kasih. Salam Baladika Adiaksa Nusantara. Selamat ulang tahun yang ketiga. Semoga organisasi Baladika Adiaksa tetap solid untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Baladika Adiaksa Nusantara, bersama masyarakat kita kuat. Terima kasih. Siapa kita? Baladika Adiaksa Nusantara.